Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia sekarang sedang berlangsung yang namanya PPKM. PPKM dari sudut pandang pemerintah adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Tapi dari sudut pandang rakyat kecil atau rakyat jelata, PPKM adalah pelan-pelan kita mati. Banyak video yang berseliweran di sosial media, rakyat-rakyat kecil diperlakukan dengan sangat tidak adil. Para pedagang diusir, disemprot, dagangannya diacak-acak dan disuruh tutup lebih awal. Mereka dibentak-bentak layaknya pelaku kriminal kelas kakap. Padahal koruptor pun yang maling uang negara yang jelas-jelas merugikan rakyat belum tentu diperlakukan seperti itu. Buat para pemerintah terkait yang sangat saya hormati, mohon maaf atas kelancangan saya. Saya hanya ingin mewakili rakyat-rakyat kecil yang merasa sangat dirugikan. Saya hanya mau bertanya, apakah adanya peraturan ini benar-benar karena kepedulian Anda kepada rakyat? Apakah tidak ada maksud lain? Kalau memang adanya peraturan ini atas dasar kepedulian Anda kepada rakyat, tapi kenapa seolah malah semakin menyengsarakan rakyat? Jujur, hati saya perih, Pak. Hati saya sakit sekali melihat beberapa video di sosial media rakyat kecil yang mencari rezeki untuk menyambung hidup diperlakukan tidak adil. Saya yakin seyakin-yakinnya mereka bukannya tidak mau mengikuti peraturan yang Bapak buat. Mereka bukannya ngeyel, Pak, tapi karena mungkin mereka berada dalam keadaan yang dilematis. Jika mereka tidak jualan, dari mana mereka akan dapat uang untuk makan dan untuk menafkahi keluarganya? Dan mereka berdagang mungkin itu satu-satunya mata pencaharian mereka. Mereka berdagang bukan tidak takut corona, Pak, tapi mereka lawan rasa takut itu demi sesuap nasi. Bagi mereka berdagang keluar rumah belum tentu mati karena corona, tapi kalau mereka berhenti berdagang dan berdiam diri di rumah, maka sudah pasti mereka akan mati kelaparan. Di antara mereka beraneka ragam, Pak. Ada yang harus bayar kontrakan, ada yang harus membiayai orang tuanya yang sedang sakit, ada yang harus menafkahi istri dan membiayai anaknya sekolah, dan yang paling inti ada dapur yang harus selalu mengepul. Kalau Bapak sih enak, gaji terus mengalir tiap bulan. Coba bandingkan dengan mereka. Dari mana mereka akan dapat uang untuk menyambung hidup sementara satu-satunya mata pencaharian mereka adalah berdagang? Cobalah ajak mereka bicara baik-baik, Pak. Ajak mereka diskusi lalu tanyakan kenapa mereka masih buka dagangannya walaupun sudah dilarang dan dibatasi. Saya yakin seyakin-yakinnya bukannya mereka tidak mau mentaati peraturan yang Anda buat, bukannya mereka mau ngeyel, tapi mereka didesak dengan keadaan ekonomi yang terkatung-katung. Berilah mereka solusi. Saya yakin mereka akan taat. Jangan hanya mengadakan peraturan sepihak tapi tidak memberikan solusi pada rakyatnya. Anda digaji dengan uang rakyat bukan untuk menyengsarakan rakyat, Pak, tapi untuk mensejahterakan mereka. Sekali-kali jangan hanya razia masker, Pak. Cobalah melakukan razia pada rakyat-rakyat miskin yang membutuhkan bantuan. Jangan hanya anggaran corona yang diturunkan, Pak, tapi turunkan juga bantuan untuk rakyat kecil yang membutuhkan. Mereka rakyat kecil bukan tidak takut corona, Pak. Mereka takut, tapi mereka lebih takut kalau anak dan istri atau keluarganya di rumah tidak makan. Saya percaya corona itu ada, tapi saya yakin wabah ini pasti akan cepat berlalu jika diatasi dengan sejujur-jujurnya dan memakai hati nurani, bukan untuk kepentingan pribadi. Corona mungkin memang berbahaya, tapi belum tentu akan membuat rakyat mati. Tapi kebijakan Anda yang tidak adil dan menyengsarakan sudah pasti akan membuat rakyat Anda mati pelan-pelan.